materinya. Jadi bedanya selulosa bakteri dengan selulosa tumbuhan. Kalau pada tumbuhan itu ada berbagai polimer yang menyusun batang dari tumbuhan itu, yaitu selain selulosa ada hemiselulosa, ada lignin ya. Jadi begitu kita murnikan selulosanya, maka akan tersisa jarak antara polimer selulosa ini. Dan crosslink taut silang pada selulosa pada tumbuhan ini langsung dari ikatan hidrogen yang menjadi berjarak ya. Oleh karena itu selat selulosa murni sebagai contoh pada kertas saring itu sangat rigid ya, sangat mudah untuk kita sobek gitu ya, kekuatannya rendah. Tapi pada selulosa dari bakteri itu adalah homopolimer selulosa saja ya, sehingga begitu kita keringkan, kita padatkan, maka tidak ada jeda antara tiap polimer selulosa ini sehingga strukturnya menjadi lebih kuat ya. Jadi berbeda kalau sudah dimurnikan meskipun sama-sama selulosa. Nah, selulosa ini bisa dibuat menjadi kristal ya, namanya kristalin. Ini dan kalau di bakteri ya bisa sangat padat gitu ya. Nah, pada kondisi normal itu sangat berpori. Ya makanya kalau kita gigit itu nata de coco itu ada crustnya itu tadi, atau alot kalau dia dibuat dari air kelapa. Nah, selulosa ini sangat terhidrasi, jadi kalau kita rendam di air itu bisa 90% atau 99% menjerap molekul air. Nah, bila dikeringkan ya sampai kering jadi kayak kerupuk gitu, itu tidak bisa dihidrasi balik untuk selulosa ini. Nah, makanya menjadi suatu tantangan, misalnya bagaimana kita mau membuat nata de coco yang instan nih, yang serbuk nanti dilarutin ting langsung jadi nata de coco. Tantangan juga. Ya, hal yang serupa bisa dilakukan terhadap agarosa. Tapi pada selulosa kristalin ini menjadi sulit. Karena kalau dikeringkan dia bentuknya kristal, bukan amorf ya, sehingga tidak bisa dilarutkan lagi. Nah, bagaimana prospek aplikasi dari serat bakteri dan Bionite ini di masa datang? Jadi yang pertama, proses mineralisasi alami dan pembentukan struktur organisme. Seperti tadi saya sampaikan, sebagai scaffold atau perancah, misalnya tulang patah, kita kerangkanya, kalau biasanya kan pakai pen besi ya, nanti kalau sudah nyambung lagi harus cabut lagi, sakit. Nah, ini menggunakan perancah selulosa ya, sehingga bisa lebih mudah. Nah, bagaimana nanti harus diambil selulosa? Bisa, tapi kita bisa kasih selulase, degradasi dia jadi glukosa. Glukosa diserap oleh sel, aman kan? Nah, itu ya. Tapi ini belum aplikatif ya, ini masih tahap teori. Nah, selanjutnya pembuatan komposit keramik. Tadi saya sampaikan bahwa serat selulosa itu keras. Jadi kalau kita introduksi mineral ke dalamnya lagi, tambah keras lagi, dan sifat fisikanya bisa berubah. Bisa menyerupai keramik, apalagi warna dari selulosa adalah putih. Ya, jadi secara estetika ini bagus. Kemudian aplikasi biomedis tadi yang saya kasih contoh sama seperti proses mineralisasi ini ya. Nah, kemudian bakterial selulus kering ini juga bisa dipakai sebagai diafragma pengeras suara, komposit resin, kertas, tekstil ya. Jadi ini adalah pembukaan baru sebetulnya. Sampai sekarang kertas itu masih disuplai dari selulosa pohon. Tapi kedepannya ya pohon itu kan terus berkurang. Kalau kita bisa membuat dari bakteri, selulosa bakteri bisa jadi kertas, ini bagus. Tapi memang catatannya selulosa ini sekuat-kuatnya juga masih di bawah dari campuran selulosa dengan hemiselulosa dan lignin. Oleh karena itu mungkin nanti prosesnya bisa jadi kita balik, justru dibalik dalam artian dari selulosa ini kemudian ditambahkan hemiselulosa dan lignin untuk memperkuat strukturnya, atau secara berdasarkan analisis kuat tekannya ya, modulus kuat tekan, modulus Young. Kemudian sifat mekanisnya juga cukup bagus. Nah, ini contoh gambaran mikroskop elektron dari serat selulosa hasil Acetobacter silinum. Ya, jadi serat selulosa ini dibuat, perhatikan ini, dari jus kelapa. Jadi dari bagian cairnya ya. Tadi saya sudah sampaikan kalau dari bagian cairnya itu dia lebih alot. Jadi memang sebetulnya kalau dari air kelapanya kita buat nata de coco, itu sebenarnya nggak cocok kalau sebagai bahan pangan. Lebih enak kalau dari daging buah kelapanya yang difermentasi. Tapi kalau dari airnya itu bisa dibuat untuk ini.
pemanfaatan non pangan. Ya. Dicuci dengan NaOH. Kalau untuk bahan pangan biasanya dicucinya dengan garam konsentrasi tinggi ataupun yang kedua dengan cuka asam asetat. Nah, itu untuk membunuh bakterinya. Kemudian dikeringkan pada 37 derajat. Nah, ukuran porinya nanti antara 8, 10 sampai 90 nanometer. Nah, komposit bakterial selulose dengan resin ini menghasilkan polimer termoset. Termoset itu makin dipanaskan makin keras ya, bukan termoplas ya, kalau dipanaskan meleleh, beda. Nah, selanjutnya dengan metal palladium. Palladium ini juga termasuk logam langka ya. Bisa dipakai untuk aplikasi membran pada fuel cell. Jadi ini memungkinkan pertukaran elektron yang pertukaran ion yang selektif sehingga bisa sebagai membran dari fuel cell dengan bantuan hidrogel. Kemudian ini adalah untuk hidroksi apatit octropedi. Jadi pertama itu dibuatnya adalah kalsium deficient hidroksiapatit. Jadi dia tidak keras, tidak kaku, tapi liat. Jadi seperti tulang, kalau kita celupkan di dalam asam maka kalsiumnya akan terekstrak. Jadi tulangnya itu jadi kayak karet. Nah, jadi kayak gitu. Ya, hidroksiapatit kalsium deficient. Nah, karena dia tidak kaku, bisa kita masukkan, kita atur. Nah, kalau sudah di dalam baru nanti dikasih kalsium, baru akan mengeras. Jadi gitu. Ini strukturnya biomimetik sehingga diharapkan tidak akan menimbulkan reaksi penolakan atau reaksi dari sistem imun. Nah, ini komposisi dari tulang ya. Jadi selulosa bisa menjadi matriks dari ini, pertumbuhan hidroksiapatit, pertumbuhan kolagennya. Karena kalau tidak dikasih matriks ya, itu tumbuhnya nanti kemana-mana. Ya, oleh karena itu perlu matriks ini. Oke, ini strukturnya. Ya, jadi kalau tulang itu seperti ini, kemudian ini sel tulangnya atau osteosit ya. Osteosit di dalamnya ada lamela. Nah, di lamela ini tersusun dari kolagen fiber. Nah, di kolagen fiber itu terjeraplah kristal tulang, kristal hidroksiapatit. Jadi bisa kristalnya yang tercuci, bisa kemudian proteinnya yang tercuci, tergantung berbagai pelarut yang kita pakai untuk memberi perlakuan tulang tersebut. Jadi ini kristal apatit secara molekulernya. Oke ya, jadi ada osteoblast, ada osteosit, osteoklas ya. Ini penyusunan matriksnya berbeda karena fungsinya di tulang berbeda. Sebagai penyangga utama tulang ini ya, bone shaft, kemudian sebagai sambungan antar tulang, sebagai nanti di dalam tulang itu sendiri juga ada syaraf juga ya. Nah, itu berbeda susunannya. Ya, kemudian ini interaksi antara biomaterial dengan jaringan. Ya, misalnya untuk implan ya, blood material interaction ya, protein absorption dan yang lain. Nah, untuk infeksi ya. Jadi dilihat juga apakah akan memicu infeksi, toksisitas, kemudian untuk penyembuhan ya, termasuk pembuatan nano kapsul atau nano tube itu tadi untuk mengirimkan sesuatu ke tempat yang dituju. Kemudian pembentukan trombus, hipersensitivitas ya, ini pada darah reaksinya cukup banyak. Kemudian secara fisik atau mekanik ya, kalau menggunakan biomaterial ini apakah akan menimbulkan pegal, stres ya, cracking atau stres cracking atau stres itu tekanan pada tulang yang disambung, degenerasi, disolusi ya. Jadi jangan sampai biomaterial itu tercuci oleh darah, nanti lama-lama akan larut dan hilang. Kemudian secara biologis ya, bagaimana degradasinya, kalsifikasinya. Nah, kembali lagi kita juga katakanlah misalnya seseorang butuh transplantasi ya, atau penyambungan misalnya dari pen itu tadi. Nah, bahan yang ideal adalah bahan itu mampu bertahan seumur hidup orang itu. Seumur hidup. Artinya apabila orang tersebut meninggal, tentu idealnya bahan-bahan yang ditanam tadi juga harus ikut terdekomposisi. Karena kalau nggak terdekomposisi itu harusnya diambil sebelum meninggal. Ya, jadi ini adalah suatu keterbatasan dalam media yang ada sekarang yang berbasis stainless steel. Jadi kalau meninggal itu harusnya diambil. Karena kalau nggak nanti ya ada terus di situ. Apalagi kayak misalnya yang alat pacu jantung itu kan metal, ya logam.
Selanjutnya cellular mimetic ya. Ada surface layer protein atau singkatnya S layer protein. Nah, ini adalah protein yang ada di permukaan daripada sel. Nah, protein ini seperti apa ya? Seperti Lego atau seperti karpet yang buat anak-anak main itu yang kotak-kotak nanti disusun jadi satu. Jadi itu surface layer ya. Nah, di sini surface layer ini ada berbagai tipe, ada yang miring, heksagonal, persegi, simetri. Intinya mereka disusun membentuk suatu layer atau satu lapis molekul pada permukaan sel. Ini contohnya yang berbentuk jajaran genjang, kotak, segitiga atau heksagon. Ini adalah gambar dari mikroskop elektron dari S layer Coccus sinens ya, Methanococcus sinens. Oke, kemudian ini surface layer di bakteri itu menyusunnya seperti ini. Jadi ini surface layer protein. Ada yang dia itu tertancap ya ke dalam phospholipid bilayer, ada yang tertancap ke dalam peptidoglikan, ada yang hanya menempel secara interaksi lemah, misalnya pakai ikatan hidrogen atau interaksi ionik pada permukaan dari sel tersebut. Nah, kemudian ini definisi S layer protein tadi saya sudah jelaskan. Nah, ini adalah gambar dari elektron mikroskopnya kalau diperbesar. Jadi polanya seperti ini. Pada lubang-lubang ini nanti bisa kita tanamkan sesuatu. Nanti mungkin di kuliah saya akan tunjukkan salah satu aplikasi dari S layer protein ini. Ya, jadi aplikasinya ini misalnya sebagai silikon wafer ya pada biosensor ya, silikon wafernya, kemudian sebagai permukaan logam ya untuk melapisi logam mulia. Langmuir lipid film, liposom dan plastik liposom ini untuk membungkus suatu molekul lain ya, misalnya obat atau yang lain untuk dikirimkan di dalam tubuh. Ya, jadi seperti ini. Ini bakteri, dia mensintesis surface layer protein. Nah, kalau kita lepas surface layer protein itu dari bakteri tersebut, kita akan dapat monomer dari surface layer protein. Kemudian kita bisa larutkan untuk dia membuat self assembly. Jadi langsung nyusun sendiri seperti ini, ada polanya. Atau kita punya liposom untuk dilindunginya. Kemudian kita punya solid substrate, dia bisa melapisi. Dan yang ini yang saya pernah aplikasi misalnya air water interface. Kemudian nanti kita punya larutan lipid, itu bisa membatasi sehingga mempermudah untuk pemisahan. Oh iya, untuk yang surface solid substrate ini kita bisa kasih surface layer protein. Ini bisa berfungsi sebagai antigen. Bisa nanti ditempelin streptavidin, biotin, atau bisa bahkan ditempelin asam nukleat sebagai detektor dari biosensor. Ya, jadi ini sebagai contohnya. Nah, ini surface layer protein ya. Bisa juga jadi 3 dimensi seperti ini, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Jadi 3 warna ini bisa membentuk molekul 3 dimensi dari rekayasanya. Nah, ini S layer protein kalau di solid surface seperti ini, atau bisa juga pattern ya, kita buat pola. Ini salah satu aplikasinya pada analisis microarray ya, jadi di plate microarray disusun surface layer protein. Nah, kemudian ditempelkan dengan antibodi berbeda. Nanti begitu sekali dianalisis kita bisa mendapatkan banyak parameter. Untuk melengkapi yang bolong-bolong ini ya, yang ini biasanya nanti kita akan isi dengan kasein ya. Karena ini semua dia harus ditempelin protein nih permukaannya. Ya, biasanya pakai polikarbonat. Polikarbonat itu berinteraksi sama protein. Ya, makanya kalau analisis protein ya, kalau bisa apalagi dengan plate yang plastik itu cuma boleh sekali pakai, nggak boleh dicuci terus pakai lagi. Cuvette, microplate, kenapa? Karena ada interaksi protein dengan plate. Ya, dia menempel. Oke. Ya, selanjutnya ini bisa juga dibuat ultrafiltrasi ya dari S layer itu karena dia berupa membran dan ada porinya, pasti bisa untuk menyaring.
untuk drug delivery, support structure ya. Nah, kemudian ini adalah ultrafiltration membrane ya, jadi membentuk membran. Nah, ini kita bisa hitung nih. Dia microfiltration membrane as support. Bisa juga S layer protein ini dipakai sebagai fasa diam dalam kromatografi afinitas atau kromatografi eksklusi. Ya, jadi sebaliknya, kalau ini adalah kromatografi, molekul besar nanti keluar duluan, molekul kecilnya ketahan di layer protein ini keluar belakangan. Ya, jadi ini native S layer protein, terus genetically engineer. Jadi kita gabungkan dengan berbagai antigen, antibody, atau bahkan tadi saya sampaikan asam nukleat atau DNA juga bisa. Nah, kemudian ini kisinya ya, jadi bisa bentuk lattice seperti ini ya. Kemudian ini yang dicontoh ditempelkan dengan streptavidin ya, untuk ELISA biasanya. Nah, terus ini kita bisa untuk membuat sintesis membran dalam pendukung padat maupun berpori dengan memanfaatkan S layer protein ini sebagai supporting atau sebagai jembatan antara solid support dengan membran yang kita ingin pelajari. Baik, jadi mungkin itu adalah materi untuk pertemuan ini. Selesai. Semua bahan ada di New LMS ya untuk mahasiswa IPB. Tapi untuk mahasiswa yang lain silakan saja, boleh kontak saya, boleh di komen di bawah ini, atau kalau mau kontak lain bisa ke dimas_andrianto@yahoo.com. Ya, saya tutup pertemuan ini. Jangan lupa subscribe untuk video-video lain terkait biokimia dan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.